Berita bermunculan dengan kasus pembunuhan berencana. Nofriansah Yosua Huta Barat, alias Brigadir J, dijatuhkannya vonis hakim terhadap 5 terdakwa, di mana mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo menjadi satu di antaranya. Kasus Brigadir J bermula dari berita viral mengenai insiden tembak-menembak antara sesama anggota polisi di rumah dinas Kadif Propam Polri, Jalan Duren 3 No. 46, Jakarta Selatan pada Jumat tanggal 8 bulan 7 2023 sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan ini merupakan daftar-daftar yang menjadi tersangka pembunuhan berencana Brigadir J. Polri menetapkan 7 orang tersangka kasus perintangan penyidikan kasus tewasnya Brigadir J. Ketujuh tersangka tersebut ialah 1. Irjen Ferdy Sambo, 2. Brigjen Hendra Kurniawan, 3. Kombes Agus Nur Patria, 4. AKBP Arif Rahman Arifin, 5. Kompol Baikuni Wibowo, 6. Kompol Cuk Putranto, 7. AKP Irfan Widianto. Dari daftar tersebut, 4 orang tersangka sudah disidang etik dan diberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Berikut daftarnya. Yang pertama, Ferdy Sambo disanksi PTDH terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Sambo juga ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana dan perintangan penyidikan kematian Brigadir J. Sambo mengajukan banding atas sanksi PTDH, namun banding Sambo yang kedua, Kompol Cak Putranto. Dalam kasus ini, sebagai tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan kasus Brigadir J. Kompol Cak telah disidang pada Kamis 1 September. Hasilnya, Cak dijatuhi sanksi PTDH, dia mengajukan banding. Yang keempat, mantan KDNA Biro Paminal, Divisi Propam Polri, Kombes Agus Nur Patria juga diberhentikan dari Polri karena ditetapkan sebagai tersangka obstruction of justice kasus pembunuhan Brigadir J. Kombes Agus disebut membuat permufakatan dalam melakukan penghalangan penyelidikan ini. Ya, saudaraku, sekarang kita menunggu Ferdy Sambo yang akan menuju kemari untuk disidangkan. Nama lengkap Ferdy Sambo, tempat tanggal lahir baru 9 Februari 1973, usia 49 tahun, agama Kristen, suku Toraja, orang tua Maijen Pol Peter Sambo, istri Putri Chandrawati, anak 4 orang. Pendidikan Akademi Kepolisian 1994, PTIK 2003, SESBI 2008, SESBIMTI 2018, pangkat radio Inspektur Jenderal Polisi Bintang 2. Iya, yang mulia. Sekarang saudara sedang didampingi dengan penasihat hukum dari hari ini. Iya, yang mulia. Tunjukkan surat kuasanya. Baik, suara terdakwa sudah menerima surat dakwaan? Sudah, yang mulia. Baik, bacakan surat dakwaan berikut. Baik, yang mulia. Demi keadilan dan kebenaran dan ketuhanan yang Maha Esa, Surat dakwaan nomor perkara PDM 242/ETSL/10/2022
identitas terdakwa, nama lengkap Ferdy Sambo, tempat lahir baru, tanggal lahir 9 Februari 1973, usia 49 tahun, agama Kristen, suku Toraja, orang tua Maijen Peter Sambo, istri Putri Chandrawati, anak 4 orang, status penangkapan dan penahanan. Dakwaan subsidiar kepada terdakwa Ferdy Sambo kami sangkakan pasal subsidiarnya yaitu pasal perbuatan terdakwa Ferdy Sambo tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menembak sebanyak 1 kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansyah Yosua Huta Barat hingga korban meninggal dunia. Pembunuhan berencana dilakukan Ferdy Sambo bersama-sama dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae, Putri Chandrawati, Rick Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf. Pembunuhan dilakukan pada 8 Juli 2022 di rumah dinas Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan. Ferdy Sambo yang memakai sarung tangan hitam disebutkan menembak 1 kali Brigadir J yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi rumah dinasnya di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Dalam keadaan tertelungkup masih bergerak-gerak kesakitan hingga akhirnya korban meninggal dunia. Saya bisa yakinkan sesuai dengan hasil pemeriksaan baik saat melakukan autopsi, pemeriksaan penunjang dengan pencahayaan dan mikroskopik bahwa tidak ada luka-luka di tubuhnya selain luka akibat kekerasan senjata api, kata Ketua Tim Dokter Forensik Dr. Ade Firmansyah. Dari hasil autopsi tersebut disampaikan bahwa ada 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar dan 1 proyektil bersarang di dada. Peluru yang ditembakkan oleh saudara RE itu mengenai kelingking dan tembus sampai ke badannya, sehingga itu dihitung 2. Kemudian ada juga peluru yang mengenai lengan sebelah dalam juga tembus ke tubuhnya, jadi itu dihitung 2. Pembunuhan berencana itu dilakukan Sambo bersama-sama. Seterusnya akan dilanjutkan oleh saudara saya. Terima kasih. Hilangnya nyawa Nofriansyah Yosua Huta Barat akibat penembakan tersebut, terdakwa Ferdy Sambo timbul niat untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya dan berupaya untuk mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi. Untuk memuluskan skenario, Ferdy Sambo langsung menghubungi terdakwa Hendra Kurniawan yang saat itu menjabat sebagai Karop Paminal Divpropam Polri. Ferdy meminta Hendra untuk segera datang ke kediamannya di Komplek 3 Duren, Jakarta Selatan, tempat di mana pembunuhan Yosua terjadi. Salah satu upaya yang dilakukannya yaitu menghubungi saksi Hendra Kurniawan sekitar pukul 17.22 WIB, di mana saksi Hendra Kurniawan sedang berada di kolam pancing Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, dan meminta agar segera datang ke rumah terdakwa Ferdy Sambo di Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3, Jakarta Selatan, karena ada sesuatu peristiwa yang perlu dibicarakan. Setibanya Hendra di Komplek Duren 3, Ferdy Sambo langsung menceritakan dan menyebarkan skenario penembakan terkait tewasnya Yosua versi dirinya. Kepada Hendra, Ferdy Sambo menyebut tewasnya Yosua itu bermula dari istrinya mendapat pelecehan seksual, di mana pada saat itu saksi Hendra Kurniawan bertanya kepada terdakwa Ferdy Sambo, ada peristiwa apa? Dijawab oleh terdakwa Ferdy Sambo, ada pelecehan terhadap mbakmu. Kemudian terdakwa Ferdy Sambo melanjutkan ceritanya bahwa mbakmu teriak-teriak saat kejadian itu. Lalu Nofriansyah Yosua Huta Barat panik dan keluar dari kamar Putri Chandrawati tempat kejadian. Karena ketahuan oleh Richard Eliezer Pudihang Lumiu
sambil bertanya, "Ada apa, Bang?" Ternyata Nofriansyah Yosua Huta Barat yang berada di lantai bawah depan kamar Putri Chandrawati tersebut bereaksi secara spontan dan menembak Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang berdiri di tangga lantai 2 rumah terdakwa Ferdi Sambo. Melihat situasi tersebut, Richard Eliezer Pudihang Lumiu membalas tembakan Nofriansyah Yosua Huta Barat sehingga terjadilah saling tembak-menembak di antara mereka berdua yang mengakibatkan korban jiwa yaitu Nofriansyah Yosua Huta Barat meninggal dunia di tempat kejadian. Inilah cerita yang direkayasa oleh terdakwa Ferdi Sambo lalu disampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan. Setelah mendengar skenario yang disebarkan Ferdi Sambo itu, Hendra Kurniawan lalu bergegas menemui Beni Ali yang ternyata sudah datang lebih dulu bersama Susanto di Komplek Duren 3. Beni Ali pun menceritakan dirinya sudah bertemu dengan Putri Chandrawati. Beni Ali, kata jaksa, menceritakan kepada Hendra telah terjadi pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati yang dilakukan oleh Yosua di kamar Putri. Beni melanjutkan ceritanya dan mengatakan Yosua telah melakukan pelecehan saat Putri tengah tertidur. Lalu Beni Ali melanjutkan ceritanya dan mengatakan permasalahannya. Korban Nofriansyah Yosua Huta Barat telah memasuki kamar Putri Chandrawati dan sedang meraba paha sampai mengenai kemaluan Putri Chandrawati. Akan tetapi Putri Chandrawati terbangun dan kaget sambil berteriak. Dikatakan Beni, saat Putri berteriak, Yosua menodongkan senjata kepada Putri sambil mencekik leher dan memaksa untuk membuka kancing baju. Beni kemudian mengatakan kepada Hendra saat itu Eliezer melihat Yosua keluar kamar lalu terjadi saling tembak-menembak. Setelah selesai, saksi Hendra Kurniawan mendengar cerita dari Beni Ali di ruang tengah rumah dinas terdakwa Ferdi Sambo, tempat kejadian perkara. Kemudian saksi Hendra Kurniawan mendekati sambil melihat mayat Nofriansyah Yosua Huta Barat yang berada di bawah tangga dapur rumah dinas terdakwa Ferdi Sambo saat itu. Tidak lama kemudian, sekitar jam 19.30 WIB datang mobil ambulans dan selanjutnya jenazah korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dievakuasi ke rumah sakit Kramat Jati yang dikawal oleh Susanto. Jaksa mendakwa Ferdi Sambo bersalah melakukan obstruction of justice atau menghalangi penyelidikan. Bahwa terdakwa Ferdi Sambo melakukan dan menyuruh yang melakukannya dan turut serta melakukan perbuatan. Barang siapa yang telah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupi atau menghalangi atau mempersukar penyelidikan atau penuntutannya, menghancurkan dan menghilangkan serta menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan dengan bekas-bekas kejahatan lainnya atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh seorang lain yang telah menuntut ketuntutan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahki menjalankan jabatan kepolisian. Bahwa terdakwa Ferdi Sambo melakukan yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan suatu muka penguasa yang berwenang. Akta-akta, surat-surat, atau daftar-daftar yang perintah penguasa umum terus-menerus atau untuk sementara waktu disimpan untuk diserahkan kepada seorang pejabat ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum. Baik saudaraku, terima kasih sudah membacakan dakwaan. Jadi, Ferdi Sambo, apa kamu punya pembelaan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Selanjutnya melalui pembelaan ini, saya mohon kepada majelis hakim yang mulia berkenan memberikan keputusan yang adil berdasarkan hukum dan penilaian yang objektif atas fakta dan bukti yang telah dihadirkan di persidangan ini.
dengan mempertimbangkan: pertama, bahwa sejak awal saya tidak merencanakan pembunuhan terhadap korban Yosua karena peristiwa tersebut terjadi begitu singkat dan diliputi emosi mengingat hancurnya martabat saya, juga istri saya yang telah menjadi korban pemerkosaan. Kedua, dalam pemeriksaan saya telah berupaya untuk menyajikan semua fakta yang saya ketahui, termasuk mendorong saksi atau terdakwa lain sebagaimana dalam keterangan buat makhluk untuk mengungkap skenario tidak benar pada saat pemeriksaan oleh Pansus di tingkat penyidikan. Ketiga, saya telah mengakui cerita tidak benar mengenai tembak-menembak di rumah Duren 346. Keempat, saya telah menyesali perbuatan saya, meminta maaf dan siap bertanggung jawab sesuai perbuatan dan kesalahan saya. Kelima, saya telah berupaya untuk bersikap kooperatif selama menjalani persidangan, menyampaikan semua keterangan yang mana saya ketahui. Keenam, saya telah mendapatkan hukuman dari masyarakat yang begitu berat, tidak saja terhadap diri saya, namun juga terhadap istri saya, keluarga, bahkan anak-anak kami. Ketujuh, baik saya maupun istri saya telah didudukan sebagai terdakwa dalam persidangan ini dan berada di dalam tahanan. Sementara 4 orang anak-anak kami terkhusus yang masih balita juga punya hak dan masih membutuhkan perawatan juga perhatian dari kedua orang tuanya. Kedelapan, sebelumnya saya tidak pernah melakukan tindak pidana di masyarakat, melakukan pelanggaran etik maupun disiplin di kepolisian. Kesembilan, saya telah 28 tahun mengabdikan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepada nusa dan bangsa, sehingga atas kesetiaan dan bakti tersebut saya telah menganugerahi bintang Bayangkara Pratama yang diberikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Saya juga telah mendapatkan penghargaan tertinggi dari Polri berupa 6 Firman Kapolri atas pengungkapan berbagai kasus penting kepolisian, antara lain pengungkapan kasus narkoba jaringan internasional dengan penyitaan barang bukti 4 ton 212 kg sabu, pengungkapan kasus Joko Chandra, pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang yang menyelamatkan pekerjaan migran Indonesia di luar negeri, dan banyak pengungkapan kasus besar lainnya. 10. Atas perkara ini saya telah dijatuhi hukuman administratif dari Polri berupa pemberhentian tindak dengan hormat sebagai anggota Polri. Akibatnya saya telah kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan hak-hak apapun termasuk uang pensiun, sehingga saya telah kehilangan sumber penghidupan bagi saya dan keluarga. Terima kasih Yang Mulia. Baik, sekarang saya putuskan Saudara Ferdi Sambo atas tersangkanya kasus pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J akan dipidana mati. Oke, kita wawancarai salah satu saksi. Bagaimana suasana di dalam ruang sidang? Suasana sidang di dalam cukup panas, namun kondusif. Apa hukuman yang diberikan kepada Ferdi Sambo? Hukuman yang diberikan kepada Ferdi Sambo adalah hukuman mati dan itu cukup pantas untuk Ferdi Sambo. Mungkin itu saja informasi yang kita dapatkan. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.